Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam ini bersama-sama kita akan membaca dari surat Filipi. Surat Filipi 2 ayatnya 6-8. Saya akan membacakan. Filipi 2 ayat 6-8, demikian firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikianlah firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 6-8. Saudara yang terkasih, renungan malam ini kita mengambil tema Jadilah rendah hati. Jadilah rendah hati. Bicara tentang kerendahan hati, kalau kita membuka beberapa referensi, ungkapan rendah hati itu merujuk pada sifat seseorang yang tidak angkuh, tidak sombong. Beberapa ciri yang biasanya dimiliki oleh orang yang rendah hati, diantaranya adalah dia suka melayani keluhan orang lain, memandang setiap orang itu sama, mau mendengarkan semua kritikan, suka mengalah, lemah lembut, rendah hati, dan sering mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Mungkin beberapa contoh kalimat untuk menggambarkan kerendahan hati ini, misalnya, Siti adalah orang yang rendah hati. Dia tidak segan menolong sesamanya yang sedang ditimpa kesusahan. Mungkin contoh lainnya, Utami adalah orang yang paling pintar di sekolah, tapi ia sangat rendah hati dan tidak segan-segan membantu temannya yang kesulitan memahami pelajaran. Nah, itu beberapa kata-kata, kalimat untuk menggambarkan kerendahan hati ini. Nah, bacaan kita tadi terkhusus di dalam Filipi ayatnya yang ke-7. Saya akan mencoba mengulang membaca ayat yang ke-7 demikian. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa seorang hamba. Hamba itu bisa dikatakan atau diartikan seperti abdi, batur, atau budak yang sudah dibeli. Pembantu. Kalau dalam bahasa Yunani sering disebut doulos. Doulos yang dimiliki arti orang yang sedang dalam status sebagai pelayan atau budak. Tugas utamanya adalah mengerjakan dan menyelesaikan segala pekerjaan yang diperintahkan tuannya.
Sehingga biasanya seorang hamba ini sangat taat kepada tuannya. Apapun yang dibutuhkan oleh tuannya selalu menyediakan. Itu pemahaman seorang hamba. Dan Yesus sendiri di dalam Filipi 2 ayat 7 tadi dinyatakan bahwa Yesus mengambil rupa seorang hamba. Artinya apa? Seluruh hidupnya itu dicurahkan untuk melayani Allah dan hanya punya misi satu, yaitu bagaimana manusia itu selamat. Manusia itu selamat dengan cara mengambil rupa seorang hamba. Saya punya ilustrasi demikian. Tanggal 29 Mei 53 ada seorang bernama Edmund Hillary, seorang yang berasal dari Inggris. Ini adalah manusia pertama yang berhasil menaklukkan puncak Everest. Tetapi di balik kesuksesan Edmund Hillary, ternyata ada seorang yang jarang sekali disebut namanya, yaitu seorang Nepal, namanya Nurgai. Nurgai ini adalah seorang penunjuk jalan yang membantu Edmund Hillary ini bisa mencapai puncak gunung Everest. Kalau lihat kisah sesungguhnya, sebetulnya Nurgai ini selalu berjalan di depan Edmund Hillary karena dia seorang penunjuk jalan. Tapi begitu sudah sampai di puncak, mendekati puncak, kemudian dia minggir mempersilahkan Edmund Hillary ini untuk duluan sampai ke puncak. Kemudian suatu saat Nurgai ini diwawancari wartawan. Mengapa itu Anda lakukan? Padahal kalau Anda lakukan sampai ke atas, Anda yang akan terkenal. Jawab Nurgai demikian. Itu bukan impian saya. Itu bukan keinginan saya. Tujuan saya adalah melayani apa yang menjadi keinginan beliau. Supaya keinginan Edmund Hillary itu bisa tercapai. Saya hanya melayani. Inilah contoh seorang hamba. Sikap seorang hamba. Dan menjadi hamba itu bukan hanya teori, tapi harus diwujud nyatakan. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus punya jiwa seorang hamba seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus? Beberapa ciri-ciri hamba yang sejati. Ya, biasanya ciri-ciri hamba sejati itu taat, patuh terhadap kehendak tuannya. Yang kedua, rendah hati karena dia seorang pelayan. Enggak ada seorang pelayan kok sombong. Pasti rendah hati. Selalu berusaha menyenangkan hati majikannya. Itu beberapa ciri hamba yang sejati. Nah, saudara terkasih, dalam situasi saat ini, negara Indonesia khususnya, bahkan di seluruh dunia sedang menghadapi
wabah virus corona atau sering dinamakan COVID-19. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengawali itu dengan pemahaman bahwa sebenarnya apa yang kita miliki itu adalah hanya titipan dari Tuhan Allah. Harta kekayaan kita itu adalah titipan Tuhan Allah. Kepandaian kita, kejeniusan kita, itu adalah titipan Tuhan Allah. Rumah kita, mobil kita, itu adalah titipan Tuhan Allah. Kalau kita menyadari itu hanya titipan, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Tuhan menitipkan kekayaan ini kepadaku? Kenapa Tuhan menitipkan pengetahuan ini di dalam diriku? Kenapa Tuhan menitipkan rumah dan mobil ini kepadaku? Tuhan menginginkan supaya kita meneladani Tuhan Yesus Kristus, mengambil rupa seorang hamba. Kalau kita memahami betul apa yang diteladani Tuhan Yesus Kristus ini, mengambil rupa seorang hamba, mestinya kita mulai merenungkan. Harta yang banyak yang dititipkan kepadaku ini, untuk apa? Saatnya kita melayani sesama manusia dengan harta. Pengetahuan yang dititipkan Tuhan Allah ini kepadaku, apa yang harus aku lakukan? Gunakanlah kepandaian, kejeniusanmu dengan sungguh-sungguh untuk menolong sesamamu. Kalau kita seorang guru, jadilah guru yang sungguh-sungguh melayani muridmu, karena muridmu adalah juraganmu. Kalau kita seorang dokter, seorang perawat, sungguh-sungguh layanilah pasienmu, karena pasienmu itu adalah juraganmu. Menjadi seorang hamba artinya dengan kerendahan hati melayani sesamanya dengan sungguh-sungguh. Itu yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Yesus Kristus pernah mengatakan di dalam Markus 9 ayat 25, Markus 9 ayat 25. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan pelayan dari semuanya. Ini pembicaraan tentang siapa yang ingin menjadi yang terbesar. Yang terbesar itu adalah mau menjadi pelayan bagi sesamanya. Salah satu sifat pelayan itu adalah rendah hati. Marilah kita belajar menjadi lebih rendah hati seperti yang diteladankan Tuhan Yesus Kristus. Jadilah rendah hati. Tuhan memberkati. Amin.